Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Indriani dengan NPM 101211826 dari kelas F1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rasio keuangan. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu pengertian dari rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan analisis keuangan yang membandingkan data berdasarkan laporan keuangan, yaitu laporan neraca, laba rugi, dan laporan aliran kas, untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Rasio keuangan ini digolongkan menjadi 4 kelompok, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Yang pertama itu ada rasio profitabilitas atau profitability ratio, yaitu yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Rasio profitabilitas dianggap memiliki peranan yang krusial bagi kelangsungan perusahaan karena urat nadi perusahaan yang akan bergantung dari sejauh mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Rumus rasio profitabilitas itu yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin ini membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atau rasionya, artinya semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rumus dari gross profit margin ini yaitu penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan. Kemudian yang kedua ada net profit margin. Digunakan untuk mengukur persentase atau rasio laba bersih setelah dikurangi bunga dan pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan atau pendapatan. Semakin tinggi rasionya berarti semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus dari net profit margin ini yaitu laba setelah pajak dibagi penjualan. Kemudian yang ketiga itu ada return on investment, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap investasi yang telah dikeluarkan. Laba yang digunakan telah dikurangi pajak. Kemudian next, rumus dari return on investment ini yaitu laba setelah pajak dibagi total aktiva. Kemudian yang keempat ada return on equity, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Apabila proporsi utang makin besar, maka rasio ini juga akan makin besar. Rumusnya itu ada laba setelah pajak dibagi modal sendiri. Kemudian yang kelima itu ada earning power, merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit margin tetap, maka earning power juga akan meningkat. Rumus dari earning power ini yaitu penjualan dibagi total aktiva, kemudian laba setelah pajak dibagi penjualan. Kemudian selanjutnya itu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang kewajiban dalam skala jangka pendek yang harus segera dipenuhi. Rumus dari rasio likuiditas itu yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancarnya. Semakin tinggi current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Rumus dari current ratio ini yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Kemudian yang selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Merupakan salah satu tujuan manajer keuangan adalah menentukan seberapa besar efisiensi investasi pada berbagai aktiva. Rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal. Kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. Rumus dari rasio aktivitas itu yang pertama ada perputaran piutang, adalah rasio yang
adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode atau berapa lama rata-rata penagihan piutang. Rumus dari perputaran piutang yaitu penjualan kredit dibagi piutang. Kemudian yang kedua itu ada pengumpulan piutang, yaitu rata-rata yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi kas. Rumus dari periode pengumpulan piutang yaitu ada piutang dikali 360 itu dalam satu tahun dari 360 hari, kemudian dibagi penjualan. Yang ketiga ada perputaran aktiva tetap. Merupakan rasio ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Semakin besar rasio, maka semakin baik bagi perusahaan. Rumus dari perputaran aktiva tetap ini yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Kemudian yang keempat itu ada perputaran total aktiva. Hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap, hanya saja yang dibedakan adalah pada perhitungan kali ini yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumus dari perputaran total aktiva itu yaitu penjualan dibagi total aktiva. Kemudian yang selanjutnya itu ada financial leverage, merupakan hubungan antara jumlah uang yang dimiliki perusahaan dengan nilai perusahaan tersebut. Financial leverage muncul ketika perusahaan memutuskan untuk membiayai sebagian besar asetnya dengan uang. Dalam financial leverage ini yang pertama itu ada debt ratio. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aktiva. Kemudian yang kedua itu ada time interest earned ratio. Yang rumusnya itu ada laba sebelum bunga pajak dibagi beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga atau mengukur sejauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. Kemudian di sini saya ada contoh soal laporan raba rugi dan neraca dari PT Abadi Jaya Tbk. Di sini saya akan mencoba mencari dari beberapa rumus yang telah saya jelaskan. Yang pertama kita mencari kurian rationya. Rumus dari kurian ratio itu yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Dalam laporan ini terdapat dua periode ya. Yang pertama itu ada tahun 2000, yang kedua itu tahun 2001. Pada tahun 2000 aset lancarnya itu ada 1281 dan utang lancarnya 6015. Jadi hasilnya pada tahun 2000 itu kurian rationya 2,08. Kemudian kita cari pada tahun 2021-nya. Pada tahun 2021 aset lancarnya itu 1388, utang lancarnya 421. Jadi hasilnya pada tahun 2021 kurian rationya 3,30. Artinya semakin tinggi kurian ratio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek. Kemudian yang kedua kita mencari periode pengumpulan piutang, yaitu rumusnya piutang dibagi penjualan. Pada tahun 2000 piutangnya itu 522, sedangkan penjualannya itu 3100. 522 itu dibagi 3100 dikali 365 hari dalam setahun, yaitu hasilnya 62 hari. Sedangkan pada tahun 2001 piutangnya itu 596 dan penjualannya 3405 dikali 365 hasilnya 64 hari. Kemudian kita akan mencari perputaran piutang.
perputaran piutang ini rumusnya itu kan penjualan kredit dibagi piutang. Kita akan mencari dulu pada periode tahun 2000. Penjualan kreditnya itu 3.100, piutangnya 512. Intinya kita lihat dari laporan yang ini. Kemudian hasilnya itu pada tahun 2000 5,9. Kemudian kita mencari lagi pada tahun 2001. Penjualan kreditnya 3.405, piutangnya 596, hasilnya 5,7. Jadi perputaran piutang pada tahun 2000 5,9 dan pada tahun 2001 5,7. Kemudian kita mencari perputaran aktiva tetap yang rumusnya itu penjualan dibagi aktiva tetap. Pada tahun 2000 penjualannya sebesar 3.100, aktiva tetapnya 429. Jadi hasilnya 3.100 dibagi 429, hasilnya 7,23. Sedangkan pada tahun 2001 345 dibagi 429. Kemudian pada perputaran total aktiva, rumusnya itu penjualan total dibagi total aktiva. Pada tahun 2000 penjualan totalnya itu 3.100, sedangkan total aktivanya 1.710. Jadi hasilnya 1,81. Kemudian pada tahun 2001 3.405 dibagi 1.873, hasilnya 1,82. Kemudian kita mencari gross profit margin yang rumusnya laba kotor dibagi penjualan. Pada tahun 2000 laba kotornya yaitu 1.200, penjualannya 3.100, dibagikan dan hasilnya menjadi 39%. Kemudian pada tahun 2001 laba kotornya itu 1.364 dibagi 3.405 yang hasilnya 40%. Laba kotor itu yakni penjualan dikurang HPP sama dengan laba kotor ya. Kemudian sekarang kita mencari rumus dari net profit margin. Rumusnya itu laba setelah pajak dibagi penjualan. Pada tahun 2000, laba setelah pajaknya itu 240, penjualannya 3.100, hasilnya 8%. Kemudian pada tahun 2001, laba setelah pajaknya itu 328, dibagi penjualannya 3.405, hasilnya 10%. Next, return on investment. Rumusnya itu laba setelah pajak dibagi total aktiva. Pada tahun 2000, laba setelah pajaknya itu 240 dibagi total aktivanya 1.710 yang hasilnya 14%. Kemudian pada tahun 2001 total setelah pajaknya 328 dibagi total aktivanya 1.873. Jadi hasilnya pada tahun 2001 itu 18%. Kemudian return on equity rumusnya itu laba setelah pajak dibagi modal sendiri. Pada tahun 2000 laba setelah pajaknya itu 240 dibagi modal sendirinya itu 1.1034 sama dengan 23%. Kemudian pada tahun 2001 itu laba setelah pajaknya 328 dibagi modal sendirinya itu 1.332, yakni hasilnya 25%. Kemudian selanjutnya kita mencari rumus Dep ratio. Dep ratio itu rumusnya total utang dibagi total aktiva. Pada tahun 2000, total utangnya itu 676 dibagi total aktivanya 1.710. Jadi hasilnya 0,39%. Pada tahun 2001 total utangnya itu 541, sedangkan total aktivanya 1.873. Jadi hasilnya 0,29. Selanjutnya kita mencari
time interest earned ratio. Rumusnya itu laba sebelum pajak dibagi beban bunga. Pada tahun 2000, laba sebelum pajaknya itu 31 dibagi beban bunganya itu 521. Jadi hasilnya 0,05. Selanjutnya, pada tahun 2021, laba sebelum pajaknya 39, beban bunganya 381, hasilnya 0,10. Kemudian yang terakhir kita mencari hasil dari rumus earning power. Yang rumusnya itu penjualan dibagi total aktiva dikali laba setelah pajak dibagi penjualan. Penjualannya itu pada tahun 2000 itu 340, total aktivanya 1873. Kemudian laba setelah pajaknya 328, penjualannya 340. Kemudian yang 340-nya itu yang di atas sama di bawah itu kan sama. Jadi ya udah coret aja. Kita ambil yang 328 dibagi 1873, hasilnya 1,7%. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya tentang ratio keuangan ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.